Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Oke, nah sekarang di sini kita sudah akhirnya ditemani dengan Kak Erwin dan Kak Richard. Ciao. Yeay. Hai, Kak. Halo, apa kabar? Halo. Nah, sehat selalu ya di sini ya, masih sehat tentunya ya. Sehat. Mantap. Ini seperti teman-teman kita saya tidak expect juga. Sudah ada wajah familiar di sebelah ini. Ada Kak Richard, dulu pernah ya, udah pernah jadi narasumber kita juga. Ini kaget juga sih saya. Gitu. Nah, ngomongin mengenai industri jasa kreatif. Nah, ini kakak-kakak kan perwakilan dari Moselo. Nah, ini boleh dong perkenalkan diri dulu mungkin dari Kak Richard dan Kak Erwin masing-masing. Kakak-kakak dari Moselo ini sebagai siapa posisinya dan penjelasan secara singkat Moselo ini sebenarnya industri apa sih? Gitu lebih jelasnya. Mungkin dari Kak Erwin dulu boleh. Oke. Halo. Ngomongnya saya apa gue nih? Weh, bebas Kak, bebas. Bebas ya? Santai Oke. banget, santai banget. Kita anggapnya kan ini kita sama-sama alumni BINUS ya. Saya udah anggapnya alumni sih sebenarnya. Iya. Sama-sama kayak gitu ya. Oke, halo. Gue Erwin, CEO dari Moselo. BINUS angkatan 2012. Mantap. IT, jurusan IT. Apa ya? Perkenalan apa lagi nih? Oke, untuk dari udah sih sebenarnya itu aja sih Kak biar rasa. Itu aja kan? Iya benar. Oke, dari Kak Richard Boleh bagaimana? dilanjut. Oke, halo semuanya, gue Richard, komisioner dari Moselo. Ya, so far Oke. lebih banyak Erwin ya. Jadi pas mulai memang gua, terus nggak lama Erwin join. Nah, secara singkatnya bisa ketemu at least berdua nih bagaimana? Kenal dari memang dulu alumni BINUS Center gitu atau alumni center? Kursus gitu. Jurusannya sama Kak atau gimana Kak? Oh iya, kalian gimana sih? Enggak, jadi awalnya kenalnya di Komsel. Jadi ini Oh, oke. komunitas gereja, terus kenal di sana. Waktu itu mulai Moselo konsepnya nggak seperti sekarang sih. Jadi kita mengalami perubahan juga. Oke. Erwin masuk itu juga mengikuti ini ya, lumayan dari awal ya, 6 bulan ya Win. Iya, 6 bulan pertama Iya. lah. 6 bulan pertama jadi emang masih tidak ada apa-apa. Belum dapat apa-apa juga sih di market. Jadi Erwin join terus ya sampai sekarang gitu. Sampai terakhir di tahun ini gua Februari atau Maret gitu ya, gua jadi komisioner terus Erwin jadi CEO. Oke. Berarti untuk sebenarnya dari Kak Richard kan inisiasi, berarti memang untuk membangun benar-benar kalian berdua nih pertama kali. Ya bisa dibilang gitu sih pas perubahan ya. Sebenarnya ada satu lagi CTO-nya. Itu awal juga, cuman di tengah jadi beda produk lah istilahnya, beda jalan. Oke. Nah Kak, boleh diceritain nggak sih asal muasal nama Moselo Oh iya, itu dari bener. mana gitu? Moselo, ini ini unik banget loh namanya Moselo. Kayak kalau didengar apa ya? Kayak Gua enigma gitu kali ya. bener-bener nggak kebayang sih maksudnya. Maksudnya bener-bener. kata apa? Kayak aneh kan dengernya? Iya. Tapi Kayak logo engaging sebenarnya Kak. Boleh diceritain nggak ini asal Iya, muasal iya. namanya dari mana sih? bener-bener. Nggak dari mana-mana sih. Jadi ini nama memang dibuat untuk tidak ada arti khusus. Jadinya kita bisa kasih arti gitu. Jadi kalau biasanya nama kan kayak yang terlalu literal gitu, misalnya apa ya, kayak bengkel gitu, bengkel.com atau apa itu kan nantinya susah kan brandingnya gitu. Tapi kalau itu di awal sengaja pilih nama yang artinya aja sih. Jadi dan ngejarnya lebih ke pengennya kan kayak Google, Yahoo. Ya Google kan sebenarnya kan apa sih gitu. Terus Yahoo juga apa sih gitu. Bener. Itu kan karena tidak ada arti yang jelas, ya enak tuh kita ngasih maknanya. Terus secara branding juga sekarang kan jadi lebih enak gitu sih, instead of terkungkung dalam satu kategori. Kemarin sempat di awal tuh kayak ada mau sell kan, karena konsepnya kan
kita mau bikin chat commerce di awalnya. Jadi bagaimana user bisa chatting dan dia bisa transfer di dalam chat. Jadi kayak sekarang GoPay bisa kayak gitu kan di Gojek. Tapi waktu itu kapan ya Win? 2000 masih kita 2018-an. 2018-an. 18, actually 2017 kali ya, Maret pas. 2017 ya. Iya, 2017 itu Vero kan awal. Bikinnya kayak gitu, jadi chat commerce ini untuk jualan, jadi kayak ada kata sell-nya gitu. Cuman kita nggak mau terlalu langsung sell apa. Literally langsung kelihatan nama sel-nya gitu ya, Kak? Di awal memang kita nggak kebayang Mosello bakal segede gini gitu. Jadinya sistem anak IT aja, mungkin berlaku di semua anak binus juga, MVP dulu. Maksudnya bener-bener ya udah launching dulu aja. Namanya kalau mau launching produk kan butuh nama, butuh apa, ya udahlah. Kayaknya waktu itu ada salah satu tim nyeletuk gitu. Mau sell lo. Ya udahlah. Oh, dari situ. Dari situ. Dicari-cari jadinya. Dicari-cari gitu. Jadi Iya, bener juga ya. Karena nggak kepikiran akan segede atau di awal bener-bener kayak yaudah kita jalanin dulu, nanti kalau udah berkembang barulah kita improve sana sini gitu. Kasarnya jadinya terlanjur basah memakai nama itu ya udah jadi. Tapi jadinya keren loh Kak ini. Bener-bener yang langsung nyemplung aja tiba-tiba langsung wow gitu kan, langsung membesar gitu, keren banget tidak sih seperti ini. itu. Tapi progresnya itu kan kata kutipnya kan nggak sengaja gitu ya Kak, tapi langsung bisa bertumbuh terus gitu, itu keren banget sih. Itu something yang gitu. Nah, kalau untuk dari Kak Erwin nih, waktu pas pertama kali kan akhirnya diinisiasi sama Kak Richard, terus akhirnya mungkin ngajak, memang tadi kan udah diceritain, akhirnya ngajak Kak Erwin. Nah, yang bikin tertarik untuk Kak Erwin untuk kayak menerima ajakan dari Kak Richard apa nih? Actually gue awalnya memang backgroundnya lumayan lama di e-commerce lah. Adalah salah satu e-commerce yang warna hijau lumayan gede. Memang backgroundnya di e-commerce gitu, lumayan lama. Sampai berada di satu fase kayak kayaknya boleh nih untuk coba-coba bikin sendiri. Jadi startnya dari build sendiri juga. Kayaknya seru juga ya kalau bisa bener-bener build produk sendiri gitu. Entah gimana, mestakung ya, semesta mendukung, ketemu sama Richard di komunitas yang memang objektifnya bukan bisnis, objektifnya just sharing aja. Karena komunitasnya itu objektifnya bukan bisnis, jadi kan memang kita nggak ada pakai topeng atau gimana ya, apa adanya aja di situ kan. Dan di situ udah berasa klop gitu, dan terus Richard kontak gitu, kayaknya gue butuh bantuan nih. Maksudnya ini prinsip membangun satu perusahaan ya gitu ya, maksudnya ada orang yang merasa, gue strength point-nya di sini, weakness-nya di sini, lo kayaknya bisa nutupin weakness-nya gue, lo mau nggak join? Jadi kita startnya ngobrolnya sesimpel kayak gitu. Jadi lo mau nggak join kayak gini-gini, terus ya udah ngobrol lah, lumayan detail-detailnya, ini plan-nya kayak gimana, ini kedepannya kayak gimana. Oke, setelah nyambung klop gitu kayaknya oke, barulah keputusan untuk join. Dan joinnya memang lumayan di early banget. Timnya waktu itu juga masih sedikit sekali dan kantornya juga masih di rumah gitu. Kita ngontrak rumah ya Cat ya waktu itu di salah satu daerah Jakarta Selatan, ngontrak rumah masih kecil banget. Cuma karena gue punya background berada di satu company yang sebelumnya dulu sebelum jadi perusahaan besar banget kayak sekarang, itu mereka start dari 20-30 orang. Gue jadi pernah join di company yang kayak gitu. Dan sekarang jadi 4.000 orang gitu. Nah ketika membangun Mosello, gue merasakan hal yang sama. Oh, ini company yang masih kecil, gue tahu nih visi ke depannya bakal kayak gimana. Kalau gede bakal kayak gimana, ya udah. Jadi seru aja sih gitu. Oke. Memang untuk pas pertama kali inisiasi, tujuannya untuk membangun Mosello ini lebih mungkin ada visi ke depannya seperti apa sih? Untuk akhirnya memang mengajak ke Kak Erwin mungkin untuk memang memajukan industrinya atau memberikan tempat buat teman-teman, tapi lebih seperti apa lebih jelas? Ya ini mungkin ini ya maksudnya kalau kita dengar cerita-cerita gitu kan kayak semua kayak udah jelas dari awal ya. Tapi to be honest
realitanya nggak kayak gitu. Jadi kita mulai dengan, ya ini pembelajaran juga sih buat gue pribadi juga, apa ya, kadang start with something, kalau startnya dengan fitur, ini kalau ngebahas sedikit ini ya, fitur itu ya pasti susah gitu. Susah dapat marketnya, tractionnya kayak gitu ya. Jadi sampai Mozello ke sekarang ini ya melalui 1 tahun tidak ada apa-apa itu. Jadi karena awalnya kan chat commerce, jadi kita mikirnya tuh kayak fitur. Oh ini seru nih kalau ada chat bisa transfer dalam chat, that's it. Nah pertanyaannya ini dipakai untuk siapa gitu? Itu yang tidak kita pikirkan. Nah terus tahun berjalan, terus ya memang benar produknya jadi, desainnya bagus, tapi nggak ada yang pakai gitu, yang pakai sedikit kan. Akhirnya kita coba cari nih kira-kira market mana yang dia cara transaksinya harus ngobrol dulu baru bayar. Terus kebetulan gue sendiri desainer, terus kayaknya kalau mau pesan jasa desain atau fotografer atau siapapun itu yang jasa kreatif, kayaknya harus ngobrol dulu tuh baru bayar gitu kan. Nah disitulah akhirnya kita mulai kayaknya marketnya ini deh, jasa kreatif gitu kan. Jasa kreatif cobain, lumayan tapi masih belum dapat juga gitu. Sampai akhirnya kita coba ada produknya. Waktu itu bunga, ya dari situ dapat transaksi ya, dapat traction ya. Terus orang juga ternyata lebih ngerti gitu Mozello ini untuk apa sih sebenarnya, karena dari awal tuh Mozello ini apa? Pertanyaan itu selalu jadi PR buat kita juga gitu kan. Nah dari situ begitu ketemu ya kita pelajarin sih bareng-bareng nih industri kreatif di Indonesia gimana sih perkembangannya. Terus kita lihat data-data dari Backcraft, wah growing ya, walaupun masih kecil tapi it's growing terus. Terakhir kan di nyumbang 7% sekian PDB ya. Jadi dan itu bertumbuh terus gitu setiap tahunnya. Nah itu yang kita lihat, wah ini potensi nih. Oke lah, kita bukan the next Tokopedia atau apapun itu yang massal, justru kita ngambil arah yang sebaliknya. Jadi kalau Tokopedia tuh isinya barang massal, kita isinya barang limited edition. Jadi dari situ ya pelan-pelan ke define, oh yang suka barang-barang ini orang-orang yang kayak gimana sih, gitu kan, cewek atau cowok. Kalau cewek dia pakai bajunya kayak gimana, dia sukanya dengerin apa, ya kayak gitu-gitu. Jadi itu yang nge-define Mozello yang seperti sekarang ini. Gitu. Jadi melalui proses mencari-cari juga gitu, tidak kayak wah linear gitu ya, abis ini gitu, and then sukses gitu. Ya nggak juga sih. Ya perjalanannya dalam ya bisa hampir 2 tahun lah ya bisa dibilang ya ini seperti dengan tahun ini. Iya. Ini mungkin buat orang terlihatnya mungkin 2 tahun ya masih 2 tahunan. Ya, masih kecil gitu ya, cuman tapi sebenarnya supaya ya belakang itu ceritanya panjang sekali. Nah, oke, Smart Viewers, kita tahan dulu sebentar, habis ini kita akan balik lagi tentunya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kakak-kakak dari Mozello. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. seru banget.